Pada bagian ini, kami membahas mengenai Customer Driven Quality. Customer Driven Quality merupakan pendekatan proaktif pada manajemen kualitas yang berfokus pada pemahaman, kebutuhan, dan preferensi pelanggan. Perusahaan mengumpulkan berbagai data pelanggan untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan pelanggan, kemudian menggunakan informasi tersebut untuk merancang produk dan layanan yang dapat memenuhi harapan mereka. Konsep ini juga menjadi salah satu nilai inti dalam Malcolm Baldrige Performance Excellence. Namun dalam praktiknya, beberapa perusahaan masih menerapkan pendekatan yang bersifat reaktif terhadap pelanggan. Artinya, perusahaan baru merespons ketika keluhan atau masalah sudah muncul. Hal ini dijelaskan dalam figure 5 saut yang menunjukkan model Reactive Customer Driven Quality. Pada gambar tersebut, terlihat bahwa kualitas perusahaan memang meningkat, tetapi pada saat yang sama, ekspektasi pelanggan juga terus meningkat. Jika peningkatan kualitas perusahaan lebih lambat dibandingkan peningkatan ekspektasi pelanggan, maka perusahaan akan berada dalam posisi reaktif dan berisiko, tertinggal dari kebutuhan pasar. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan pendekatan yang lebih proaktif, yaitu dengan terus memantau kebutuhan pelanggan dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan agar mampu mempertahankan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Oke, pada materi kali ini kita akan membahas tentang Customer Relationship Management atau bisa disebut dengan CRM. Saat ini nih banyak perusahaan tuh lebih fokus mempertahankan pelanggan yang sudah ada, karena pada banyak perusahaan itu jasa sekitar 90% bisnis itu berasal dari repeat business, yaitu pelanggan yang kembali dengan menggunakan layanan tersebut. Dan juga karena itu perusahaan tidak hanya fokus pada transaksi layanan, tetapi juga pada membangun hubungan jangka panjang dengan adanya pelanggan tersebut. Dalam konsep CRM ini, pelanggan itu dianggap sebagai aset penting perusahaan. Perusahaan itu nggak hanya memberikan hal yang bersifat tangible seperti fasilitas maupun peralatan, tetapi juga intangible seperti profesionalisme, empati, dan juga pelayanan yang baik. Contohnya itu pada universitas. Universitas kan tidak hanya memperbaiki proses seperti registrasi atau ujian, kemudian tetapi juga membantu mahasiswa ini melalui program seperti study skills, social skills, maupun pengelolaan keuangan agar mahasiswa itu dapat beradaptasi dengan kehidupan kampus tersebut. Nah, dalam konsep CRM ini terdapat 4 aspek penting, yaitu yang pertama complaint resolution, yang kedua feedback, yang ketiga itu ada guarantees, dan juga yang keempat tuh corrective action atau recovery. Selain itu perlu dibedakan pada CRM ini sebagai strategi membangun hubungan dengan pelanggan, dan juga CRM ini sebagai teknologi sistem untuk mengelola data pelanggan. Dengan penerapan CRM yang baik ini, perusahaan itu dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan dalam jangka panjang. Oke, next pada bagian ini kita membahas tentang complaint resolution. Dalam pelayanan itu kan nggak mungkin semua pelanggan itu selalu merasa puas. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kita tuh bisa memuaskan sebagian orang pada waktu tertentu, tetapi nggak semua itu bisa memuaskan orang pada setiap saat. Oleh karena itu, penanganan keluhan atas komplain tersebut bisa menjadi bagian penting dalam manajemen kualitas tersebut. Nah, keluhan ini dapat berasal dari berbagai sumber, yaitu dari regulator, karyawan, dan pelanggan. Nah, walaupun fokus utamanya itu biasanya pada pelanggan, semua jenis keluhan itu bisa tetap penting karena bisa menjadi sumber informasi untuk perbaikan layanan untuk ke depannya. Kemudian menariknya, keluhan sebenarnya itu nggak selalu tentang buruk saja. Beberapa ahli itu bahkan mengatakan bahwa perusahaan seharusnya itu lebih menghargai keluhan daripada pujian. Karena hal ini, dengan adanya keluhan itu kan bisa menjadi bahwa pelanggan itu masih mau memberikan masukan agar perusahaan itu menjadi lebih baik untuk ke depannya. Selain itu, hanya sebagian kecil pelanggan yang benar-benar menyampaikan keluhan secara langsung, padahal mereka itu bisa saja mewakili jumlah pelanggan yang tidak puas yang jauh lebih besar. Nah, tujuan dari complaint resolution ini adalah mengubah situasi negatif menjadi situasi di mana pelanggan itu kembali merasa puas seperti sebelum masalah itu terjadi. Ada 3 hal yang penting dalam proses ini. Yang pertama, yaitu compensation, yaitu memberikan kompensasi atau kerugian kepada pelanggan tersebut, misalnya pengembalian produk atau penggantian biaya tertentu. Yang kedua itu ada contrition, yaitu perusahaan itu meminta maaf atas kesalahan yang terjadi. Dan yang ketiga itu membuat proses penyelesaian keluhan menjadi mudah dan cepat bagi pelanggan. Nah, proses inilah yang disebut dengan complaint recovery process, yaitu meliputi pencatatan keluhan, penyelesaian masalah, dokumentasi proses pemulihan, dan juga penggunaan informasi tersebut sebagai feedback, dan juga untuk meningkatkan kualitas sistem perusahaan di masa depan. Setelah keluhan ditangani, perusahaan tidak boleh berhenti di situ aja. Langkah berikutnya adalah memberikan feedback agar pelanggan tahu nih, masalah yang mereka hadapi itu benar-benar diselesaikan sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan.
Feedback sendiri terbagi menjadi dua, ada feedback ke pelanggan, itu isinya laporan penyelesaian keluhan, update status agar pelanggan merasa dihargai. Lalu yang kedua, feedback ke perusahaan, data keluhan dipakai untuk perbaikan proses kedepannya gimana, dilakukan secara konsisten agar ada peningkatan nyata. Nah, agar pelanggan mendapat kepastian bahwa keluhan mereka ditangani, perusahaan juga perlu memberi rasa aman sejak awal. Disinilah peran guarantees. Guarantees atau jaminan adalah janji perusahaan terhadap hak pelanggan. Bahkan perusahaan terbaik pun bisa mengalami kegagalan. Maka jaminan itu harus tanpa syarat dan jelas, bermakna dan menyeluruh, mudah dipahami dan dikomunikasikan, dan mudah digunakan tanpa repot. Contoh nyatanya adalah kebijakan pengembalian barang di Costco yang tanpa pertanyaan, yang membuat pelanggan merasa aman dan percaya. Tapi bagaimana kalau masalah tetap terjadi meski ada jaminan? Maka kita masuk ke poin terakhir, yaitu corrective action. Corrective action ini tindakan perbaikan yang berkelanjutan. Ketika terjadi kegagalan layanan, perusahaan tuh harus mendokumentasikan masalah, menganalisis akar penyebab, dan melakukan perbaikan agar tidak terulang. Ini disebut dengan closed loop corrective action karena ada sistem yang memastikan data keluhan digunakan untuk peningkatan layanan. Jadi keluhan bukan hanya ditangani, tapi juga dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan. Baik, materi selanjutnya yaitu the gaps approach to service design. Gap berarti perbedaan atau jarak antara dua hal. Dalam konteks layanan, ada harapan pelanggan seperti apa layanan yang mereka inginkan dan layanan yang benar-benar diberikan oleh perusahaan. Nah, kalau keduanya tidak sama, berarti ada gap atau kesenjangan. Contoh sederhananya yaitu pelanggan berharap paket datang besok, tetapi kenyataannya datang 3 hari kemudian, berarti ada gap antara harapan dan kenyataan layanan. Kenapa gap itu penting? Karena dengan menemukan gap, perusahaan bisa tahu di mana masalahnya dan apa yang perlu diperbaiki. Proses untuk menemukan kesenjangan ini disebut gap analysis. Materi selanjutnya yaitu 5 model gap dalam kualitas layanan. Gap yang pertama, perbedaan antara harapan pelanggan dan pemahaman manajemen. Hal ini terjadi ketika manajemen salah memahami apa yang sebenarnya diinginkan oleh pelanggan. Contohnya, pelanggan ingin pelayanan yang cepat, tetapi manajemen mengira pelanggan lebih peduli harga yang murah. Akibatnya, perusahaan membuat strategi yang tidak sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Gap yang kedua, perbedaan antara pemahaman manajemen dan standar layanan. Nah, di sini manajemen itu sudah tahu keinginan pelanggan, tetapi tidak membuat standar layanan yang jelas. Contohnya, manajemen tahu pelanggan ingin pengiriman yang cepat, tetapi perusahaan tidak menetapkan standar waktu pengiriman. Akibatnya, karyawan tidak mempunyai panduan yang jelas. Gap yang ketiga, yaitu perbedaan antara standar layanan dan pelaksanaan layanan. Ini terjadi ketika standar sudah ada, tetapi pelaksanaannya tidak sesuai. Nah, contohnya standar perusahaan pesanan diproses maksimal 1 hari, tetapi di lapangan karyawan memprosesnya 2-3 hari. Nah, masalah ini biasanya karena karyawan kurang terlatih, sistem kerja yang tidak efisien, dan kekurangan sumber daya. Gap yang keempat atau perbedaan antara layanan yang diberikan dan komunikasi ke pelanggan. Ini terjadi karena promosi atau iklan perusahaan itu terlalu berlebihan. Nah, contohnya iklan mengatakan bahwa pengiriman 1 hari sampai, tapi kenyataannya sering 3 hari. Akibatnya pelanggan merasa dikecewakan. Gap yang kelima, yaitu yang terakhir, perbedaan antara harapan pelanggan dan layanan yang mereka rasakan. Ini adalah gap utama yang dirasakan oleh pelanggan. Gap ini muncul karena gabungan dari gap 1-4. Nah, jika layanan yang diterima lebih buruk dari harapan, pelanggan akan tidak puas. Nah, contohnya harapannya layanan cepat dan ramah, kenyataannya lama dan tidak responsif. Maka pelanggan merasa kualitas layanannya buruk. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke case yang berjudul Customer Quality Feedback yang dikembangkan oleh Apple. Nah, jadi di sini untuk meningkatkan kualitas produk ini melalui keterlibatan pelanggan dalam proses pengembangan produknya dalam industri komputer yang berkembang sangat cepat, perusahaan itu kan sering tergoda untuk segera meluncurkan produk barunya mereka yang tanpa terlebih dahulu untuk mengumpulkan masukan dari pelanggan tersebut. Nah, untuk menghindari hal tersebut, Apple ini menciptakan program yang disebut dengan CQF atau bisa disebut dengan Customer Quality Feedback ini, yang memungkinkan pelanggan ini untuk para insinyur Apple berkomunikasi langsung dengan calon pelanggan pengguna Apple tersebut selama seluruh siklus pengembangan produk tersebut.
Nah, kemudian melalui program ini, peserta yang terpilih akan mencoba prototipe untuk Apple sebelum diluncurkan ke pasar secara luas dan juga memberikan berbagai masukan terkait fitur produk Apple ini. Kemudian penggunaannya dan para performa serta kompatibilitas dengan software lain, masukan tersebut kemudian digunakan oleh tim engineer Apple tersebut untuk memperbaiki dan menyempurnakan desain produk Apple tersebut sebelum produk resmi ini dipasarkan. Program CKF ini menunjukkan pendekatan produktif Apple dalam memahami kebutuhan pelanggan dan mendengarkan voice of the customer sehingga produk yang dihasilkan ini lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna tersebut. Kemudian ada juga beberapa masalah yang menjadi latar belakang munculnya program CKF ini, antara lain yang pertama, yakni tekanan persaingan di industri komputer yang sangat cepat sehingga perusahaan ini berisiko meluncurkan produk tanpa memahami kebutuhan pelanggan secara mendalam. Dan yang kedua, kurangnya masukan pelanggan dalam proses pengembangan produk yang dapat menyebabkan produk ini tidak sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Dan yang ketiga, risiko ketidakpuasan pelanggan setelah produk ini diluncurkan, karena feedback pelanggan ini kan baru diperoleh setelah produk ini sudah berada di pasar. Dan yang keempat ini, kebutuhan perusahaan ini untuk memahami voice of the customer secara lebih efektif agar produk yang dihasilkan ini untuk memilih kualitas yang lebih baik. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, Apple ini mengembangkan program CKF ini yang melibatkan pelanggan secara langsung dalam proses pengembangan produknya. Pada slide ini, kami akan menjawab pertanyaan, yaitu explain how Apple's customer quality feedback program helps the firm hear the voice of the customer. Apple mengembangkan program yang disebut Customer Quality Feedback atau CQF untuk memastikan perusahaan dapat mendengarkan kebutuhan dan preferensi pelanggan secara langsung selama proses pengembangan produk. Melalui program ini, Apple melibatkan calon pengguna atau N, users untuk berpartisipasi dalam evaluasi produk sejak tahap awal. Para partisipan diberikan prototipe produk Apple dan diminta memberikan feedback mengenai berbagai aspek seperti fitur produk, kemudahan penggunaan, performa, serta kompatibilitas dengan perangkat lunak lainnya. Masukan dari para pengguna tersebut kemudian disampaikan langsung kepada para engineers Apple yang sedang mengembangkan produk. Dengan cara ini, Apple dapat mengidentifikasi kebutuhan dan potensi masalah sejak awal, sehingga perbaikan dapat dilakukan sebelum produk diluncurkan ke pasar. Dengan demikian, program CQF membantu Apple mendengar voice of the customer secara lebih efektif karena perusahaan tidak hanya menunggu reaksi pelanggan setelah produk dirilis, tetapi secara proaktif memasukkan pelanggan ke dalam proses desain dan pengembangan produk. Lanjut ke soal yang nomor 2. In your opinion, what are the most important aspect of Apple program? Will you make any change or modification? Nah, menurut saya, aspek paling penting dari program ini adalah Customer Quality Feedback CQF Apple adalah keterlibatan pelanggan sejak awal proses pengembangan produknya. Jadi mereka tuh nggak hanya diminta memberi komentar setelah produk jadi, tapi benar-benar ikut memberi masukan pada prototipe, fitur, dan pengalaman pengguna. Hal ini tuh membuat produk lebih sesuai spesifik dengan kebutuhan nyata penggunanya. Kalaupun ada modifikasi, mungkin program bisa diperluas agar lebih inklusif, misalnya melibatkan lebih banyak segmen pengguna, bukan hanya yang udah well informed. Dengan begitu, Apple bisa menangkap perspektif yang lebih beragam. Kesimpulannya, CQF ini adalah contoh nyata bagaimana perusahaan bisa benar-benar mendengar suara pelanggan. Pertanyaan yang ketiga atau pertanyaan yang terakhir, jika Anda adalah pengguna Apple, apakah Anda akan senang berpartisipasi dalam program umpan balik kualitas pelanggan? Mengapa atau mengapa tidak? Jika saya adalah pengguna Apple, saya akan merasa tertarik untuk berpartisipasi dalam program Customer Quality Feedback. Nah, program ini memberikan kesempatan bagi pelanggan untuk terlibat langsung dalam proses pengembangan produk dengan mencoba prototipe sebelum produk tersebut diluncurkan ke pasar. Melalui partisipasi ini, pengguna dapat memberikan masukan mengenai fitur, kemudahan penggunaan, kinerja maupun kompatibilitas produk dengan perangkat lunak lain. Nah, dengan demikian, pendapat pelanggan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi tim pengembang dalam menyempurnakan desain dan kualitas produk. Nah, selain itu, keterlibatan pelanggan dalam program seperti CQF itu tadi menunjukkan bahwa perusahaan menghargai suara dan pengalaman pengguna sebagai bagian penting dalam menciptakan produk yang berkualitas. Nah, hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan terhadap perusahaan. Oleh karena itu, berpartisipasi dalam program tersebut tidak hanya memberikan pengalaman yang menarik bagi pengguna, tetapi juga membantu perusahaan untuk menghasilkan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan. Por más que possa